السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان. اللهم ارزقنا ليلة القدر في شهر رمضان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ala dinik wa ala ta'atik. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Paripurna Darul Aman, semoga kita semuanya sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini 30 menit ke depan kita membacakan kitab tafsir Al-Jalalain. Kita langsung di surah Al-Baqarah ayat ke-30. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Kitab ini ditulis oleh dua orang ulama, yang pertama Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua murid beliau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Untuk Al-Baqarah ditulis oleh Imam As-Suyuti. Wazkur ya Muhammad, ingatlah wahai Muhammad, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, tatkala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, apa kata Allah? Sesungguhnya saya ingin menciptakan di bumi ini khalifah. Yang pertama, kalau kita lihat dari redaksi lafaz khalifah itu ada tamarbuto, khalifatun. Namun apakah setiap yang ada tamarbuto itu harus dihukum muannas perempuan? Jawabannya tidak. Khalifah ini tetap dihukum muzakkar. Oleh karena itu, kalau ada tukang salawat atau bilal menyebutkan nama-nama Khalifah Ar-Rasyidin, yang betul adalah Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakar Ibn Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Khalifatus Tsani, bukan Saniyah, Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu yang betul. Kenapa? Karena khalifah ini walaupun ada tamarbuto, tidak langsung dihukum perempuan atau muannas. Kenapa di Nusantara ini disebutkan nama-nama khalifah di antara sela-sela salat tarawih? Ini adalah bukti kecerdasan dari ulama-ulama Nusantara. Sebab dahulu yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara ini juga banyak dari Islam-Islam yang ekstrim. Islam-Islam yang ekstrim seperti Islam mazhab Syiah. Di orang-orang Syiah juga banyak dulu datang ke Indonesia. Karena banyaknya pendakwa-pendakwa dari Syiah dan mereka salat tarawih di masjid orang-orang Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ulama-ulama kita berijtihad atau mereka berpendapat nanti di sela-sela salat tarawih sebutkan nama khalifah yang keempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga orang-orang Syiah sadar mereka bahwasanya di Indonesia, di Nusantara ini sudah menjadi mazhab yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mereka tidak menyebarkan mazhab Syiahnya di Indonesia ini. Maka itu tujuannya. Kenapa disebutkan nama khalifah yang 4 tersebut? Yang kedua, supaya orang Syiah juga tahu bahwa orang Indonesia
Sunni mencintai sahabat, mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, karena bagi orang-orang Syiah apalagi yang gulatnya, artinya yang sangat ekstrim, itu menyamakan Abu Bakar dan Umar dengan anjing dan babi. Jadi itu gunanya kenapa disebutkan apalagi kita memuliakan dengan memuji radhiyallahu an, supaya orang-orang Syiah tidak menyebarkan akidahnya mereka di Indonesia ini. Dan bagaimana pula hukumnya berselawat di antara salat tarawih itu sebenarnya sudah selesai. Orang-orang Makkah dulu di sela-sela salat tarawih bertawaf. Tawaf itu kan juga ibadah. Maka salawat juga ibadah. Jadi tidak ada masalah. Sedangkan makan dan minum saja dibolehkan di sela-sela salat tarawih, apalagi cuma berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tugas khalifah itu apa? Khalifah itu tugasnya yahlufuni fi tanfizi ahkami fiha wa huwa adam. Tugas khalifah adalah mengganti saya, kata Allah, untuk merealisasikan, menunaikan hukum-hukum saya, hukum-hukum syariat di bumi ini. Dan khalifah yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Maka ini tugas khalifah, mengganti Allah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Maka sangatlah keliru sekali orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita Kristen dan Katolik, menganggap Nabi Isa itu sebagai pengganti Tuhan untuk sesembahan. Jadi tugas khalifah itu bukan pengganti Allah, tapi bukan untuk disembah. Tapi tugas khalifah itu adalah menyampaikan hukum-hukum Allah. Kenapa orang-orang Nasrani salah dalam bersikap kepada Nabi Isa? Sebab Nabi Isa tidak pernah mereka lihat makan dan minum. Jadi kalau ada manusia tidak makan dan minum, maka dalam pendapat mereka ini adalah Tuhan, bukan manusia, karena tidak makan dan minum. Oleh karena itu Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan dalam hadis, yamsi fil aswaq, Nabi Muhammad itu diberitakan ya berdagang, berjalan di pasar. Ini menunjukkan sisi kemanusiaannya. Nabi Muhammad juga makan di hadapan sahabat, juga menunjukkan sisi kemanusiaannya. Nabi Muhammad menempel bajunya, memperbaiki sandalnya, dan ini juga menunjukkan sisi kemanusiaan, sehingga orang tidak mengkultuskan kedua kali kepada Nabi Muhammad seperti yang mereka lakukan pada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu memang sengaja Allah buat sisi kemanusiaannya dinampakkan supaya tidak ada lagi orang yang menyembah Nabi seperti orang-orang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Jadi tugas Nabi itu adalah menyampaikan hukum-hukum Allah. Kenapa bukan Allah langsung? Kita ini sebagai manusia tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Namun kita bisa melihat Allah nanti di surga. Dan nikmat melihat Allah itulah nikmat yang paling tinggi. Dia bukan bidadari ya. Dia bidadari itu nikmat yang terendah. Nikmat yang paling tinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dunia ini pernah ada suatu kaum ingin melihat Allah, itu Bani Israel. Yang mada-mada itu, yang makal-makal itu. Jadi orang-orang Bani Israel itu berkata kepada Nabi Musa, kami ingin melihat Tuhan engkau wahai Musa. Maka kata Allah, lan tarani, di dunia ini kalian tidak akan bisa melihat saya. Tapi karena mereka ini nakal-nakal, pemberontak, pembangkang, maka mereka mendesak terus. Oleh karena itu Allah turunkan nurnya saya, cahayanya saja, maka ketika itu banyak yang pingsan, bahkan bukit-bukit menjadi hancur. Jadi kita tidak bisa berinteraksi dengan Allah. Kenapa bukan yang menjadi khalifah itu malaikat? Jawabannya, malaikat ini juga terbatas berkomunikasi dengan kita. Ketika Nabi Muhammad disampaikan kepadanya wahyu yang pertama, Nabi Muhammad pun menggigil ketakutan. Kenapa? Karena mendengar suara tapi tidak nampak siapa menyampaikan, baru nampak ketika berada di atas, yaitu malaikat Jibril
yang mana malaikat Jibril ketika itu menampakkan dalam bentuk aslinya. Maka ketika itu Nabi Muhammad ketakutan, pulang ke rumah minta diselimutkan. Kenapa? Karena tidak pernah melihat malaikat atau wujud asli dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi dengan malaikat. Oleh karena itu, khalifah itu dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Khalifah yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Namun ulama membagi dua. Khalifah di alam fisik itu Nabi Adam. Jadi kalau ditanya orang, siapa khalifah dalam alam fisik, dalam bentuk ini, dalam bentuk tubuh, maka Nabi Adam yang pertama Allah ciptakan. Namun wa amma bi'tibari alamil arwah fahuwa sayyiduna Muhammad. Tapi khalifah di alam arwah, di alam ruh itu tetap jatuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah terbagi dua. Khalifah di alam fisik Nabi Adam, khalifah di alam ruh tetap Nabi Muhammad. Ternyata ruh Nabi Muhammad lebih dahulu Allah ciptakan daripada ruh Nabi Adam itu sendiri. Makanya ketika Nabi Adam Allah tiupkan ruh menjadi manusia, maka Nabi Adam melihat tahtal aras, di bawah aras ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kata Nabi Adam, Muhammad ini bukan seorang orang. Ini pasti orang yang luar biasa. Tidak mungkin namanya disandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Jadi oleh karena itu inilah makna dari tafsir wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat penyebutan nama engkau Muhammad. Belum lahir lagi, masih dari alam ruh. Di alam ruh Nabi Muhammad sudah disebut-sebut namanya. Wa rafa'na laka zikrak. Dan di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, semuanya itu ada penyebutan nama akhir zaman Ahmad atau Muhammad. Jadi sudah viral juga. Belum lahir sudah viral. Siapa tokoh yang berpengaruh di dunia ini, yang mana mereka adalah tokoh yang terkenal sekarang ini, tapi sudah viral sebelum dia lahir? Ada tidak? Pasti jawabannya tidak ada. Kalau ada nanti saya bayar. Ada orang yang belum lahir tapi namanya sudah disebut-sebut. Itu hanya satu orang saja. Percayalah, itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau viral, beliau sudah terkenal sebelum lahir. Ketika lahir pun beliau dimuliakan. Ketika setelah beliau wafat sampai sekarang, nama Nabi Muhammad lah yang sering, nama manusia yang sering disebut oleh manusia. Maka nanti sampai di yaumil akhirat pun wa rafa'na laka zikra, Allah tetap mengangkat, memuliakan nama kekasihnya. Buktinya mulai dari umat zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, tidak ada yang bisa memberikan bantuan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Ini sengaja Allah buat cerita. Allah ingin melihatkan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna wa rafa'na laka zikra. Kami angkat, kami tinggikan, kami muliakan penyebutan nama engkau wahai Muhammad. Ketika itu malaikat berkata kepada Allah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yuqsidu fiha bil ma'asi wa yasfiku dima yurikuha bil qatli kama fa'ala banu jan wa kanu fiha falamma afsadu arsalallahu alaihimul malaikata fataraduhum ilal jazairi wal jibal. Maka malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, apakah engkau menciptakan manusia sebagai khalifah yang akan merusak? Di malaikat sudah menjustis bahwa manusia sebagai khalifah sifatnya yang pertama yufsid, merusak. Yang kedua wa yasfikud dima. Sifat kedua manusia itu disampaikan oleh malaikat, suka membunuh, menumpahkan darah, suka berperang. Jadi ini sudah disampaikan oleh malaikat. Padahal menurut ulama-ulama kita, Nabi Adam belum diciptakan, tapi malaikat sudah mengambil kesimpulan. Bagaimana malaikat bisa mengambil kesimpulan
seperti ini. Maka kata Imam Suyuti, ahli-ahli tafsir, ternyata malaikat itu mengambil kesimpulan tidak salah. Karena malaikat mengambil dari pengalaman. Dulu di bumi ini bukan manusia penghuni pertamanya. Di bumi ini bukan kita yang menjadi penghuni pertamanya. Siapakah yang menjadi penghuni pertama di bumi ini? Yaitu Banul Jan, kaum jin. Jadi jin yang pertama yang Allah amanahkan di bumi ini. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum jin? Yufsid, jin ini kerjaannya merusak saja. Maka ketika jin ini merusak, tidak bisa dikendalikan, maka Allah murka. Allah turunkan malaikat. Maka malaikat itu memerangi jin di dunia ini. Kemana mereka lari? Larinya jin itu ke gunung-gunung, bukit-bukit dan pulau-pulau. Jadi kalau ada orang melihat hantu, melihat jin, melihat setan ketika mendaki gunung, ketika di pulau-pulau terpencil, itu bukan salah dia, salah kita. Kenapa kita ke markas besar mereka, di rumah mereka, sampai sekarang di sana. Disitulah larinya jin-jin itu. Setelah jin itu bersembunyi di bukit-bukit dan di pulau-pulau, Allah ciptakan makhluk yang kedua dalam riwayat yang lain, itu hewan-hewan yang besar. Saya tidak tahu apakah itu yang divisualisasikan dengan dinosaurus dan kawan-kawannya, apakah persis, saya tidak tahu. Tapi Allah menciptakan hewan-hewan yang besar. Apa yang dilakukan oleh hewan-hewan yang besar ini? Yustikut dima. Hewan ini kan hukum rimba, yang kuat membunuh yang lemah sampai sekarang. Maka kerjaannya lah saling bunuh-membunuh. Jadi malaikat sebenarnya tidak salah, tapi melihat pengalaman sebelumnya, jin merusak, hewan bunuh-membunuh. Maka malaikat menganggap Nabi Adam dan keturunannya tidak jauh beda. Mereka juga akan merusak, mereka juga akan bunuh-membunuh. Tapi malaikat tidak mengetahui bahwasanya manusia ini beda dengan jin, beda dengan hewan. Apa perbedaannya? Kalau jin, Allah ciptakan potensi atau yang dominan pada tubuh jin min kuwatin ghadabiyah, yaitu potensi yang dominan adalah marah, ghadab, emosional. Jadi kalau ada saudara-saudara kita tidak ada air, tidak ada hujan, tidak ada angin, bentar-bentar marah. Saya takutnya ada DNA jin di tubuhnya. Jadi banyak-banyak dia suruh dia diruqyah. Jadi takut dia keluarga jin. Jadi banyak-banyak dia berwudu. Jadi karena perangai jin itu adalah marah saja. Ghadab itu pemarah atau emosional. Yang kedua, hewan. Hewan itu Allah ciptakan min kuwatin sahwiyah. Itu syahwat saja. Di syahwat saja. Dari mulai pagi sampai nanti sore mengunyah saja. Jadi kalau ada manusia ini yang tujuan hidupnya hanya untuk makan, maka dia sama dengan hewan. Di akal itulah yang menjadi ikatan. Jadi manusia ini ditambah lagi, manusia ini Allah ciptakan min kuwatin aqliyah. Jadi ada akal yang mengikat nafsu dan mengikat marah tadi. Jadi kalau akal ini tidak berfungsi lagi, maka kita perlu tali seperti kerbau dan sapi. Jadi akal itu artinya ikatan. Jadi akal itulah yang mengendalikan nafsu dan mengendalikan marah. Kalau akal tidak punya, maka perlu tali seperti kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya. Jadi manusia ini Allah berikan akal, sehingga dengan akal itu dia bisa memfilter. Ini serangan subuh kemarin, serangan fajar, ini baik atau tidak. Akal itulah yang berfungsi. Tapi kalau dia ambil, maka samalah dengan yang tadi. Jadi akal adalah memfilter yang baik dan yang buruk. Selanjutnya malaikat berkata kepada Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, nahnu nusabbihu bitalabbisin bihamdika. Kami ini ya Allah bertasbih kepada Engkau selalu. Bihamdika, memuji Engkau ya Allah. Naqulu subhanallah wa bihamdi, kami mengucapkan berzikir subhanallah wa bihamdi
wa nuqaddisu lak, mensucikan engkau ya Allah dari hal-hal yang tidak layak. Ini adalah perkataan yang kedua dari malaikat. Jadi seolah-olah malaikat berkata, kalaulah tujuan Nabi Adam itu diciptakan untuk berzikir, bertasbih, maka kata malaikat, kami ini lebih banyak berzikir, lebih banyak bertasbih. Jadi malaikat berkata seperti itu, dan itu tidak salah juga, tidak ada yang salah. Karena malaikat itu dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah durhaka, melakukan semua perintah Allah. Ada malaikat dari mulai awal penciptaan berzikir saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berzikir sampai sekarang tidak putus zikirnya. Ada malaikat yang ditugaskan sujud saja. Sampai sekarang pun tidak satu inci pun terangkat kepalanya, hanya bersujud saja kepada Allah. Ada malaikat yang ditugaskan tawaf saja. Ada Ka'bah bagi penghuni langit, Ka'bah bagi penghuni bumi. Kemarin zaman corona pernah kosong, tapi Ka'bah penghuni langit yang berada di atas tidak pernah kosong dari tawafnya malaikat. Dan malaikat itu sampai sekarang tawaf di Ka'bah di langit. Jadi malaikat ini juga tidak salah mengatakan, kami ini makhluk yang paling banyak ibadah, paling banyak berzikir kepada engkau ya Allah, mensucikan engkau. Tapi apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, wahai malaikat, ini adalah penguatan. Sesungguhnya saya, kata Allah, a'lam. Isim tabdil, sesungguhnya saya adalah lebih mengetahui atau maha mengetahui ma la ta'lamun, dari apa yang kalian tidak ketahui. Jadi Allah tutup langsung apa yang disangkakan oleh malaikat, oleh Allah kunci langsung dengan jawaban, saya lebih tahu daripada kalian. Jadi kenapa saya menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kita bahas sedikit lagi. Minal maslahati istihlafi Adam, banyak kemaslahatan dari menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Wa anna zuriyatahum fihim al-muti' wal 'asi, dan keturunan Nabi Adam ada yang taat, ada yang bermaksiat. Fayazharul 'adlu bainahum, supaya keseimbangan. Itu tujuannya. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, ada Nabi Muhammad. Ada tetangga kita yang belum kita melihat wajahnya sudah tersenyum. Ada pula tetangga kita sudah bertahun-tahun muntah dia melihat wajah kita. Itu biasa, bersabar saja. Nah, begitulah keseimbangan Allah ciptakan. Sinetron pun begitu. Kalau semuanya baik di dalam sinetron, dalam film, orang tidak akan mau menontonnya. Kenapa? Karena ceritanya mudah ditebak. Jadi kalau hidup kita lurus-lurus saja, artinya tidak ada cobaan, ujian, maka kita introspeksi juga. Dari mana nanti kita mendapatkan pahala kesabaran. Sebab pahala sabar itulah yang paling besar tanpa hisab. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala selanjutnya malaikat masih berkata, apa kata malaikat? La yahluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna wala a'lam. Allah tidak akan menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kita dan lebih alim dari kita, lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarah, karena kita ini lebih dahulu Allah ciptakan dan lebih banyak pengalaman. Ini perkataan malaikat dalam hatinya. Dalam hatinya, jadi malaikat juga punya bahasa hati. Allah tidak akan pernah menciptakan Nabi Adam karena kita lebih dahulu, kata malaikat, maka kita lebih berilmu dan berpengalaman. Maka ini juga kekeliruan pendapat malaikat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang lama hidup, tapi lama hidup dia yang pertama lahir atau yang duluan lahir bukan tanda kebenaran. Jadi jangan sampai orang-orang tua kita, jalan ini saya yang membukanya. Kalau bukan karena saya, maka jalan Marsan ini tidak ada. Jadi itu bukan menjadi patokan kebenaran. Karena saya yang dulu lahir, saya lebih banyak mencicipi garam, maka kalian harus mengikuti perkataan saya. Tidak begitu juga. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang terlambat lahir, masih muda tapi lebih berkualitas. Abu Hurairah terlambat masuk Islam, tapi Abu Hurairah sangat berkualitas menghafal hadis Rasulullah
lebih banyak dari sahabat yang sudah berpuluhan tahun dari Rasulullah kecil bersama Rasulullah. Imam Muslim juga begitu, terlambat berguru kepada Imam Bukhari, tapi Imam Muslim lebih banyak ilmunya daripada murid-murid Imam Bukhari yang sudah berpuluhan tahun. Jadi tidak menjadi patokan. Saya lebih dahulu lahir, saya lebih banyak pengalaman, kalian ikut saya yang benar. Tidak begitu juga dalam agama kita. Fahalaqallahu ta'ala Adam min adimil ar. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah liat, ay wajhaha, tanah liat bagian atas. Kenapa bukan bagian bawah? Bagian bawah ini banyak batu. Ada batu bara, sedangkan bagian atas saja banyak juga orang yang kencing batu ginjal. Untunglah bagian atas. Kalau bagian bawah, semua tubuh kita penuh dengan batu. Tambah lagi batu akik. Nah, di Allah ambil tanah bagian atas. Kenapa bukan bagian bawah juga? Di bawah ini banyak pertama. Untunglah belum dioplas. Jadi kalau Allah ambil bagian tanah bagian bawah, banyak juga orang yang kulitnya berminyak. Disengaja Allah suruh malaikat maut ambil permukaan wajhaha. Dan Allah ambil dari bermacam-macam warnanya. Maka orang Eropa tanahnya putih kemerah-merahan, orang Afrika tanahnya hitam, orang Indonesia tanahnya adalah yang berwarna kuning atau sawo matang atau warna putih juga. Yang paling penting bukan tanah sengketa saja. Antara tanah sengketa setiap hari kita bertengkar. Wa ujinat bil miyah. Setelah itu ini Nabi Adam diambil tanah di bumi dicampur dengan air. Wasawahu, Allah bentuk, wa nafakha fihi ruh, setelah Allah bentuk ini dari kepala sampai kaki sempurna. Maka baru terakhir Allah tiupkan ruh, Nabi Adam menjadi manusia yang bernapas, bisa melihat, bisa berjalan dan lain sebagainya. Apa perbedaan Nabi Adam dengan kita? Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan yang kedua, Nabi Adam langsung dewasa. Di Nabi Adam itu tidak ada ceritanya dia bayi dulu. Nabi Adam tidak pernah menjadi anak-anak. Nabi Adam tidak pernah menjadi remaja. Tapi Nabi Adam langsung menjadi laki-laki dewasa. Itulah tafsir pada subuh hari ini yang kita baca. Tafsir Al-Jalalain baru di ayat yang ke-30. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa selamat di dunia ini dan juga selamat di yaumil akhirat nanti. Dengan membaca karya ulama ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, karena berkata Sufyan Ibnu Uyainah, inda zikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama-nama orang soleh, kitab-kitab orang soleh, Allah turunkan rahmat ke majelis kita. Kita tutup membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.